Bab 5. Meneladani perjuangan Rasulullah. Fase A. Kelas 5. Semester 1. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik mampu 1. Meyakini peristiwa Fatu Makkah dan Haji Wada dengan benar. 2. Membiasakan perilaku pantang menyerah sebagai bukti implementasi makna Fatu Makkah dan Haji Wada dengan benar. 3. Menjelaskan pengertian peristiwa Fatu Makkah dan Haji Wada dengan benar. 4. Menjelaskan sebab-sebab terjadinya peristiwa Fatu Makkah dengan benar. 5. Menentukan perilaku mulia Rasulullah SAW dalam peristiwa Fatu Makkah dan Haji Wada dengan tepat. 6. Menemukan perilaku terpuji dalam peristiwa Fatu Makkah dan Haji Wada dengan tepat. 7. Menghubungkan peristiwa Fatu Makkah dan Haji Wada dengan perilaku terpuji sehari-hari dengan benar. Aktivitasku. Apa yang kalian pikirkan dengan gambar tersebut? Apa kesan kalian ketika melihat gambar tersebut? Ceritakan pengalaman kalian yang berkaitan dengan gambar tersebut. Kisah istimewa Fatu Makkah. Pernahkah kalian mempunyai janji dengan teman? Bagaimana pengalaman kalian ketika memiliki janji dengan teman? Bagaimana jika perjanjian itu tidak ditepati? Tentu sangat mengecewakan dan sudah pasti orang yang diingkari akan merasa tidak nyaman. Bahkan akan menimbulkan permusuhan. Karena itu, jika memiliki janji janganlah kalian ingkari. Apakah kalian mengetahui perjanjian Hudaybiyah? Pada tahun ke-6 Hijriah, tepatnya pada bulan Zulkaidah, Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya di Madinah hendak melakukan ibadah haji. Namun dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dihadang oleh kaum Quraisy. Tepatnya di sebuah daerah yang bernama Hudaybiyah. Rasulullah dan rombongan dilarang datang ke Makkah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengirim Utsman bin Affan untuk menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya ke Makkah. Utsman bin Affan menjelaskan bahwa maksud dan tujuan ke Makkah adalah untuk beribadah haji dan mengunjungi saudaranya di Makkah. Meskipun sudah menjelaskan maksud dan tujuan tersebut, Rasulullah tetap tidak diizinkan masuk ke kota Makkah. Terjadilah perundingan yang menghasilkan sebuah perjanjian yang dikenal dengan nama Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah merupakan perjanjian perdamaian antara kaum Quraisy Makkah dan penduduk Muslim Madinah. Adapun isi perjanjian Hudaybiyah adalah 1. Pengikut Nabi Muhammad tidak boleh menjalankan ibadah umrah pada tahun ini, namun boleh mengerjakan tahun depan dan waktunya tidak boleh lebih dari 3 hari. 2. Menghentikan permusuhan dan tidak saling menyerang dalam waktu 10 tahun. 3. Pengikut Nabi Muhammad yang kembali ke Makkah dipersilahkan untuk bergabung dengan kaum Quraisy. 4. Menolak orang kaum Quraisy yang hendak menjadi pengikut Nabi Muhammad ke Madinah. 5. Memberikan kebebasan kepada suku-suku Arab untuk memilih bergabung dengan Rasulullah atau kaum Quraisy Makkah. Perjanjian Hudaybiyah telah membuat Madinah dan Makkah menjadi aman karena tidak ada pertikaian dan peperangan. Namun tidak lama berselang perjanjian Hudaybiyah diingkari oleh kaum Quraisy. Orang kaum Quraisy membantu suku Bani Bakr menyerang suku Khuza'ah yang mengakibatkan korban jiwa. Sikap kaum Quraisy ini jelas melanggar perjanjian yang telah disepakati, sehingga suku Khuza'ah mengadukan peristiwa ini kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan beberapa pertimbangan Rasulullah segera mengirim utusan kepada kaum Quraisy Makkah untuk menyelesaikan secara damai. Rasulullah memberikan beberapa usulan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Di antara tawaran Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. 1. Orang kaum Quraisy Makkah segera menghentikan peperangan dengan suku Khuza'ah. 2. Kerugian atas jatuhnya korban perang dari suku Khuza'ah harus diganti. 3. Membatalkan perjanjian Hudaybiyah yang telah disepakati. Pilihan tersebut diserahkan kepada kaum Quraisy untuk memilihnya, dan ternyata orang kaum Quraisy memilih membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Pilihan ini membuat Rasulullah bersiap untuk menghadapi orang kaum Quraisy. Rasulullah segera menyiapkan pasukan. Dalam waktu yang singkat terkumpul para sahabat dengan jumlah 10.000 orang. Mereka bersiap dan teguh untuk membela Rasulullah sekaligus siap berangkat ke Makkah. Berita keberangkatan Rasulullah SAW ini terdengar oleh kaum-kaum Quraisy di Makkah. Berita ini tersebar karena salah satu kaum muhajirin mengirim berita kepada keluarganya di Makkah.
Dialah Hatib bin Abi Baltaah yang memberi kabar tersebut. Dia merasa simpati terhadap kota Makkah sebagai kota kelahiran Nabi Muhammad SAW juga kelahiran Islam. Dia juga merasa sayang terhadap kota kelahirannya, juga saudara-saudaranya. Meskipun Hatib membocorkan berita kedatangan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya, Rasulullah SAW memaafkan kesalahan tersebut. Begitulah Rasulullah SAW berhati lembut dan pemaaf. Ribuan kaum muslimin mulai bergerak menuju Makkah. Semangat dan tekad mereka sangat kuat yang dikomandoi oleh Rasulullah. Meskipun dengan pasukan yang sangat banyak, ternyata Rasulullah SAW tidak akan memerangi orang kaum Quraisy. Rasulullah SAW dan para sahabat hanya memberi peringatan kepada kaum Quraisy serta memberikan pembuktian bahwa Islam di Madinah berkembang sangat pesat. Rasulullah membagi pasukan menjadi 4 bagian, yaitu bagian utara, selatan, barat, dan timur. Mereka masuk ke kota Makkah secara kompak sehingga seperti terkepung dari segala penjuru. Pergerakan kaum muslimin selalu di bawah komando Rasulullah SAW. Cara seperti ini membuat orang kaum Quraisy tidak mampu melawan kekuatan besar Rasulullah SAW dan para sahabat. Diiringi dengan bacaan takbir dan tahmid, membuat kaum muslimin semakin menggetarkan kaum Quraisy. Rasulullah SAW dan para sahabatnya memasuki kota Makkah dengan cara-cara yang damai dan tenang serta tidak membawa kerusakan apapun. Hal ini membuat kaum Quraisy simpatik dan tertarik dengan akhlak yang ditunjukkan kaum muslimin. Peristiwa tersebut dinamakan Fatu Makkah, yaitu terbukanya kota Makkah untuk kaum muslimin. Sebuah peristiwa penaklukan kota tanpa ada pertikaian dan peperangan. Peristiwa ini berjalan dengan damai tanpa ada kerusakan apapun termasuk rumah dan sesembahan penduduk Quraisy. Dalam peristiwa tersebut, salah satu tokoh Quraisy yang selama ini memusuhi Nabi Muhammad SAW masuk Islam. Dia bernama Abu Sufyan. Tentu ini sangat menguntungkan umat Islam, sehingga Rasulullah SAW pun menyampaikan pengumuman, barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, maka akan aman. Cara ini hanya strategi saja untuk berdakwah menebarkan Islam yang rahmah. Suara takbir dan tahmid terus dikumandangkan hingga sampai Ka'bah. Rasulullah dan para sahabat bertawaf sebagai bentuk penghormatan pada tempat ibadah. Patung-patung di sekeliling Ka'bah dibersihkan sebagai usaha menghilangkan kemusyrikan. Dalam kesempatan tersebut Rasulullah SAW memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan. Bilal pun naik ke puncak Ka'bah dan azan pun dikumandangkan. Sungguh ini peristiwa yang besar karena azan ini adalah azan yang pertama di Mekah. Peristiwa terbukanya kota Makkah dengan aman dan damai membuat ribuan orang berbondong-bondong masuk Islam. Kekhawatiran kaum Quraisy akan terjadinya peperangan tidak terbukti. Rasulullah SAW sangat menghargai dan menghormati penduduk Makkah. Peristiwa terbukanya kota Makkah ini dikisahkan dalam Al-Quran Surah An-Nasr 110, 1-3. Asbabun Nuzul, sebab turunnya, surat An-Nasr berkaitan dengan 2 hal utama. Pertama, surat ini diturunkan sebagai kabar gembira kemenangan Islam, setelah peristiwa Fatu Makkah, pembebasan Makkah, dan masuknya banyak orang Arab ke dalam Islam, secara berbondong-bondong. Kedua, surat ini menjadi isyarat akan dekatnya wafat atau akhir masa tugas kenabian Nabi Muhammad SAW. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Aktivitasku. 1. Setiap siswa mencari kata yang sulit kemudian digabungkan dengan teman yang lain. 2.
Masing-masing siswa menuliskan satu nilai akhlak terpuji yang Rasulullah ajarkan dalam peristiwa Fatu Makkah. Kemudian gabungkan dengan teman-teman yang lain. 3. Diskusikan dengan teman kalian. Tutas, hafalkan surat An-Nasr di video. Kirim via WA pribadi.